Film diawali, memperkenalkan kita kepada Donna. Ia adalah putri seorang bilioner, yang mendonasikan seluruh harta warisannya, demi memberantas para bandit, yang sudah sangat meresahkan kota kelahirannya. Been working with local authorities to take special Xian has just arrived in. Kemudian, kita dibawa ke sebuah hutan terpencil, yang terletak di pedalaman negara Cina. Memperlihatkan tim pasukan khusus, yang dipimpin oleh Jack. Jack membayar dua orang bandit lokal, yaitu John dan Tony, untuk menuntun pasukannya, menelusuri hutan tersebut. Yaitu menyerbu geng mafia lokal, yang telah menculik pemimpin mereka. Diketahui kalau geng mafia tersebut, tidak hanya menculik pemimpin mereka, tetapi juga menyandra ratusan warga lokal, untuk dipekerjakan secara paksa. Setibanya di dekat markas, pasukan Jack langsung membrutal. Sialnya, tembakan beruntun dari pasukan Jack, mengenai seorang sandera wanita lokal, sehingga tewas di tempat. Menyaksikan istrinya tewas di depan mata, si suami yang diketahui bernama Jaka, tentu menjadi sangat sedih dan marah. Kemudian, ia keluar dari gubuk, dan berhadapan dengan si bandit lokal, yaitu John. Namun sialnya, di tengah duel tersebut, Jaka malah terpental, dan pingsan seketika. Kemudian, John dan pasukan Jack, kembali lanjut membrutal. Alhasil, semua anggota geng mafia, berhasil mereka ratakan, dan hanya menyisakan sang ketua. Sehingga pada akhirnya, pasukan Jack, berhasil menyelamatkan pemimpin mereka, yang diketahui bernama Thomas. Leave it alone. Thermite cutter. Thomas yang murka, karena diculik dan disiksa, ia langsung menghabisi sang ketua geng mafia tersebut. No evidence. Setelah itu, pasukan Thomas langsung pergi dari hutan tersebut. Diketahui kalau pasukan Thomas, dulunya adalah pasukan tentara khusus, yang mengabdi kepada negara. Akan tetapi, mereka memutuskan membelot, dan beralih profesi, menjadi pasukan bandit brutal. Diketahui kalau pasukan Thomas, menjalankan berbagai bisnis barang haram, yang bermarkas di kota ini. Mulai dari bisnis barang haram, hingga bisnis perdagangan manusia. Sialnya, dalam penyerbuan ini, tidak hanya geng mafia saja yang tewas. Puluhan sandera warga lokal, juga ikut terkorban, dan yang tersisa hanya Jaka. Jaka sangat terpukul, atas kematian sang istri. Jaka pun bertekad untuk balas dendam, membantai pasukan Thomas satu persatu. Diketahui kalau Jaka, adalah imigran asal Indonesia, yang merantau ke Cina. Jaka dan sang istri, yang berniat ingin merubah nasib mereka, malah berakhir diperbudak, oleh pasukan geng mafia lokal. Adegan berpindah, pada sebulan kemudian. Pada malam itu, Jaka menonton sebuah acara tarung liar. Namun betapa kagetnya Jaka, mengetahui kalau salah satu petarung, yang akan berduel malam ini, ternyata adalah John. Yaitu salah satu anggota pasukan khusus, yang bertanggung jawab, atas kematian istri Jaka. Di sana juga ada teman John, yaitu Tony, yang sedang menyemangati John bertarung. Jaka yang merupakan seorang mantan pesilat, ia langsung menyogok panitia acara, dengan sejumlah uang. Jaka minta ditarungkan dengan John, agar dirinya bisa balas dendam, dengan menghabisi John, pada duel nanti. Akan tetapi, John yang sudah menang, dan juga cukup kelelahan, ia menolak untuk bertarung lagi. Si panitia lantas menyarankan Jaka,
berduel dengan teman John, yaitu Tony. Tentu Jaka bersedia berduel dengan Tony, mengingat Tony juga terlibat dalam menghabisi istrinya. Di tengah duel yang semakin sengit, Jaka sempat memberitahu Tony bahwa kelompok Tony telah menghabisi istrinya. Dan sekarang, Jaka akan menuntut balas. Tony yang mengetahui akan hal tersebut, tentu ia cukup terkejut, hingga duel semakin memanas. Hingga pada akhirnya, Tony berhasil mengalahkan Jaka, sampai tumbang dan pingsan. Setelah itu, John dan juga Tony, lantas membawa Jaka ke rumah mereka, untuk diobati. Setelah Jaka tersadar, John langsung memberinya makan. John lantas menceritakan, apa yang sebenarnya terjadi, terkait serbuan tersebut, yang menyebabkan semua sandera tewas. Termasuk istri Jaka, sehingga membuat John dan Tony merasa menyesal dan bersalah, sampai hari ini. Ternyata John dan Tony, bukanlah bagian dari anggota pasukan khusus, yang dipimpin oleh Thomas. Mereka berdua hanyalah bandit amatir, yang dibayar oleh pasukan Jack, menuntun mereka ke tengah hutan. Yaitu demi menyelamatkan ratusan warga lokal, termasuk Jack, yang disandra dan diperbudak, oleh geng mafia lokal. Padahal ternyata, tujuan dari penyerbuan tersebut, bukanlah untuk menyelamatkan para sandra, tetapi menyelamatkan Thomas, yaitu pemimpin kelompok mereka, yang juga ikut disandra oleh geng mafia tersebut. Dengan kata lain, pasukan Thomas sama sekali tidak peduli dengan ratusan orang sandra tersebut. Yang pada akhirnya, sebagian besar dari mereka tewas dalam serbuan maut tersebut, termasuk dengan istri Jaka. Bahkan, setelah Thomas berhasil diselamatkan, mereka justru malah mengurung Tony dan John, berikut para sandra yang masih tersisa. Kemudian, mereka menaruh bom waktu untuk menghabisi Tony dan John, berikut para sandera yang masih tersisa, guna melenyapkan jejak saksi. Namun setelah pasukan Thomas pergi, John dan juga Tony berhasil mendobrak pintu kurungan. Mereka berdua langsung mengamankan para sandera yang masih tersisa, sebelum bom tersebut meledak. Bahkan, sekarang John dan Tony juga sedang mengincar pasukan Thomas untuk balas dendam atas kematian sebagian besar tawanan warga. Setelah mengetahui yang sesungguhnya, pada akhirnya, Jaka bergabung bersama John dan Tony dalam memburu pasukan Thomas. You have a better idea? The new friends. Di keesokan paginya, rumah John dan Tony digerebek oleh pasukan polisi dan langsung digiring ke penjara. Ternyata selama ini, John dan juga Tony merupakan buronan bandit amatir yang diincar oleh polisi. Sementara Jaka sendiri sudah lebih dulu pergi dari rumah tersebut. Dan tanpa disangka, Jakalah yang melapor kepada polisi. Jaka sengaja melakukan hal ini untuk memancing pasukan Thomas keluar dari persembunyian mereka. The gang took everything. Some background about your father? The two guys you used in this. Understood. We'll deal with those mavericks as and when. Berpindah ke Donna, yang sedang diwawancara oleh media. Donna berbicara terkait misinya untuk memberantas para bandit yang sudah sangat meresahkan di kota kelahirannya ini. Demi melancarkan misinya tersebut, Donna bahkan rela mendonasikan seluruh harta warisannya. Sudah banyak para bandit yang sudah berhasil diringkus. Told me that the great syndicates must go right side of the law, so that crime syndicates. Forward. What kind of security? Saat hendak pergi, Donna diserang oleh kelompok Thomas. Ternyata kelompok Thomas juga termasuk dalam daftar para bandit yang akan diringkus oleh Donna. Akibat ulah Donna, bisnis haram pasukan Thomas mengalami kerugian yang sangat besar. Alhasil, semua pengawal Donna tewas mereka bantai.
Donna yang panik dan ketakutan, bergegas lari menuju ke kantor polisi terdekat. Let's go! Deal with it, Deborah. We get patient, not a car. Setibanya di kantor polisi, Donna langsung memberitahu para petugas terkait dirinya yang sedang diincar pasukan Thomas. Pada saat yang bersamaan, pasukan Thomas muncul dan langsung membrutal. Let's go. Alhasil, sebagian besar pasukan polisi berhasil mereka ratakan. Sedangkan John dan Tony akhirnya berhasil meloloskan diri dan segera menyelamatkan Donna. Saat akan membawa Donna pergi, John harus berhadapan dengan seorang anak buah Thomas. Tak lama kemudian, Jaka pun muncul untuk menolong John. Jaka berkata, dirinya terpaksa melapor kepada polisi terkait keberadaan John dan Tony, yaitu untuk memancing pasukan Thomas keluar dari persembunyian mereka. Jaka lantas menyuruh John untuk menyusul Tony dan Donna. Dikarenakan Jaka punya sebuah rencana jitu untuk membantai pasukan Thomas. Tak lama setelah John pergi, Jaka pun diserang oleh seorang anak buah Thomas. Akan tetapi, Jaka berhasil menghabisinya dengan mudah. Sementara itu, Tony dan Donna diserang oleh anak buah Thomas yang lain. Pada saat yang sama, John pun muncul dan berduel dengan si anak buah. No surprise. Come on! Di suatu kesempatan, John punya celah untuk kabur bersama Tony dan Donna. Saat akan mencoba kabur, Thomas dan Jack sempat melihat Donna dilindungi oleh John dan Tony. Akhirnya Thomas sadar bahwa ternyata Tony dan John masih hidup. Kemudian, Thomas dan tangan kanannya, yaitu Jack, berusaha mengejar Donna yang dilindungi oleh John dan Tony. Look at the eyes on us. How long is it? Di tengah pencarian itu, Thomas pun kehausan dan singgah di sebuah warung untuk membeli minuman. Namun tiba-tiba, Thomas ditodong dari arah belakang oleh seorang petugas polisi. Lalu Jaka pun muncul untuk menolong Thomas. I'm a little busy right now, mate. Jaka sengaja melakukan hal ini untuk menarik perhatian Thomas. Jaka berharap Thomas mau merekrutnya menjadi anggota baru dalam pasukan mereka. Sehingga dengan begitu, Jaka bisa dengan leluasa membantai pasukan Thomas satu persatu. Upaya Jaka berhasil, Thomas terpukau dengan skill bela dirinya. Sehingga tanpa ragu lagi, Thomas merekrut Jaka yang ia kira hanyalah seorang preman biasa. For the local assistance. Setelah itu, pasukan Thomas mulai mengatur strategi untuk memburu Donna. Di sana juga ada Jaka dan satu orang anak buah Thomas yang masih tersisa, yang diketahui bernama Justin. Mereka berencana akan memburu Donna di rumah orang tua Donna yang terletak di pusat kota. You are ex-military after a long faint fire. Seeing someone somewhere's gonna... Namun di dalam perjalanan, pasukan Thomas terjebak macet. Kemudian, Justin keluar dari mobil untuk memeriksa keadaan sekitar. Tanpa sengaja, Justin melihat Donna bersama dengan Tony dan John yang juga terjebak macet. Saat itu juga, Justin melapor kepada Thomas. Pada saat yang sama, Donna juga menyadari pasukan Thomas telah melihat mereka. Sehingga aksi kejar-kejaran tidak bisa lagi dihindari. Namun untungnya, mereka bertiga berhasil menghilangkan jejak dari kejaran pasukan Thomas. Di tengah pelarian, Tony dan juga John berpapasan dengan Jaka.
Jaka lantas memberitahu kalau sekarang dirinya sudah direkrut oleh Thomas. Bahkan, Jaka sudah mengatur rencana untuk menjebak pasukan Thomas. Kemudian, Jaka menyuruh mereka bertiga untuk terus lanjut bersembunyi. Mereka bertiga memilih bersembunyi di sebuah rumah makan. Kemudian, Thomas dan Jack datang menemui Jaka. Jaka mengatakan, ia telah kehilangan jejak Donna, Tony dan juga John. Tangan kanan Thomas yaitu Jack, sudah mulai curiga kepada Jaka, yang mungkin saja bersekongkol dengan Tony dan John dalam melindungi Donna. Akan tetapi, Jaka berhasil meyakinkan Thomas bahwa dirinya berada di pihak Thomas, dan akan selalu setia, sampai kapanpun. Sehingga Jack tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyingkirkan Jaka. Setelah itu, pasukan Thomas bersantai di sebuah bar, dan akan lanjut melakukan pengejaran di keesokan harinya. Sementara itu, Donna, Tony dan juga John masih bersembunyi di sebuah rumah makan. Kemudian, mereka bertiga mulai mengatur strategi untuk menjebak pasukan Thomas, yaitu dengan berpura-pura untuk menyerahkan Donna dengan sebuah syarat, yaitu uang tebusan. Saat itu juga, John langsung menghubungi Thomas. John mengatakan, ia setuju menyerahkan Donna, tapi dengan sebuah syarat, yaitu uang tebusan bernilai $2 juta. Mendengar tawaran tersebut, Thomas pun akhirnya setuju. Akhirnya mereka semua sepakat bertemu di sebuah tempat esok hari untuk melakukan pertukaran tersebut. Namun setelah panggilan dimatikan, Thomas langsung menyuruh Jack untuk merekrut pasukan tentara bayaran, yaitu untuk menghabisi John dan Tony dalam pertemuan itu nanti. Tentunya setelah mereka berhasil dalam menangkap Donna. Rencana busuk Thomas tersebut didengar langsung oleh Jaka. Dan sudah pasti Jaka tidak akan tinggal diam begitu saja saat kedua rekannya dihabisi. Why are you here, Pi? Berpindah ke John dan Tony yang mendatangi sahabat mereka, seorang ketua gangster lokal, yaitu untuk meminta bantuan berupa pasokan persenjataan. Sebagai bentuk balas budi, karena John dan Tony sudah sering membantu kelompoknya, si bos gangster pun tanpa ragu memberikan apa yang diminta. Setelah mendapatkan pasokan senjata tersebut, John dan Tony langsung meluncur ke lokasi pertukaran. Sementara itu, Jaka dan pasukan Thomas, beserta pasukan tentara bayaran, sudah berada di lokasi pertukaran. Mereka langsung membagi tugas, yaitu dengan cara berpencar, untuk membantai John dan Tony. Singkat cerita, John dan Tony tiba di lokasi pertukaran. Tony membawa Donna masuk menuju pintu depan, sedangkan John sendiri akan menyusup dari pintu belakang. Setelah bertemu, Thomas langsung memaksa Tony untuk menyerahkan Donna tanpa perlawanan sedikit pun. Making sure we won't follow. Well, that was then. Di balik itu, John pun mulai membrutal, membantai pasukan tentara bayaran yang berjaga di pintu belakang. Setelah itu, John menyusup ke depan, hingga aksi baku tembak sengit tidak dapat lagi dihindari. Di tengah baku tembak tersebut, Jaka dan Jack terlibat duel sengit. Di waktu yang bersamaan, karena sama-sama kehabisan amunisi, Tony harus berduel dengan Justin. Sedangkan Jaka sendiri terlihat begitu kewalahan dalam melawan Jack yang ternyata cukup tangguh. Setelah itu, Tony turun membantu Jaka dalam melawan si tangan kanan, yaitu Jack. Sehingga pada akhirnya, kolaborasi epik mereka berdua berhasil membuat Jack tak berkutik, hingga akhirnya tewas di tempat.
Sementara itu, Thomas malah beradu tembakan dengan John. Sampai pada akhirnya, peluru senjata milik Thomas hanya tersisa satu lagi. Kemudian, Thomas memilih melawan John dengan tangan kosong. Melihat John yang semakin kewalahan, Jaka pun muncul untuk menolong. Thomas yang ternyata cukup tangguh, berhasil melumpuhkan mereka berdua. Setelah itu, Thomas turun ke lantai bawah, untuk menghabisi Donna, menggunakan senjata miliknya, yang hanya tersisa satu peluru lagi. Akan tetapi, Tony pun dengan sigap melindungi Donna. Sampai pada akhirnya, Tony-lah yang terkena tembakan dari Thomas. Melihat hal tersebut, John pun semakin murka, dan lanjut berduel dengan Thomas. Sampai pada akhirnya, Thomas pun almarhum di tangan John. Justin yang ternyata masih hidup, bersiap akan menembak Donna. Akan tetapi, Donna lah yang lebih dulu berhasil membalikan keadaan. Sehingga pada akhirnya, Justin benar-benar tewas. Setelah pasukan Thomas tewas, dendam Jaka, Tony dan John akhirnya terbalaskan. Di saat yang bersamaan, mereka juga berhasil melindungi Donna, yang akan terus lanjut berjuang, menumpas geng bandit brutal, seperti pasukan Thomas. Kemudian, film pun selesai.